Oke, ada yang mau aku omongin penting nih. Tunggu deh, gimana kalau kita ngobrolnya after lunch saja? Oke deh. Hello, saya Alan. Today, let me spill the tea about how to communicate effectively in the workplace. Ngerasa nggak sih kalau saat ini internet sudah mengubah cara orang berkomunikasi, belajar, bekerja secara mendalam di seluruh dunia? Saat ini kita mempunyai cara yang berbeda-beda loh dalam berkomunikasi. Kita mempunyai ponsel, kita mempunyai email, kita mempunyai media sosial, bahkan jarang sekali kita menemui orang sekarang berkomunikasi secara tatap muka. Semuanya dilakukan secara teknologi. Kadang yang jauh menjadi dekat, yang dekat malah menjadi jauh. Padahal komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan setiap individu, tim, dan organisasi. Namun, ada banyak banget hambatan dalam komunikasi efektif di tempat kerja yang harus dihadapi. Contohnya termasuk kurangnya pendengaran, gangguan, perbedaan budaya, gaya komunikasi yang tidak cocok, dan banyak lagi. Nah, supaya nggak terjadi banyak miskom di tempat kerja, so here 5 things that you can do for having effective communication in the workplace. Yang pertama, communicate the right way. Untuk komunikasi yang lebih efektif, kita perlu tahu apa tujuannya, siapa yang perlu mendengar ini, dan bagaimana menyampaikan pesan tersebut. Contoh, kalian akan mengkomunikasikan informasi atau instruksi penting, berita besar atau berita sensitif. Dengan mengetahui tujuan pesan apa yang akan disampaikan, hal ini akan mempermudah kalian untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan hindari kalimat yang tidak lengkap. Pastikan tujuan komunikasi mengarahkan Anda ke penerima yang relevan. Misalnya, si A mungkin lebih menyukai penyampaian pesan secara formal melalui email, sementara si B menyukai interaksi fisik ada kontak mata, dan mereka dapat membaca bahasa tubuh kalian ketika berkomunikasi. Yang kedua, embrace the uniqueness of each employee. Salah satu hal terpenting untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan rekan kerja kalian adalah menerapkan gaya komunikasi untuk setiap individu. Itu berarti kalian perlu mempelajari gaya komunikasi pilihan mereka. Kemudian, sesuaikan metode komunikasi kalian dengan gaya pilihan mereka. Berkomunikasi santai, formal, atau mungkin saat break time. So you guys can talk when having a cup of coffee. Yang ketiga, talk face to face when you can. Mungkin cara yang paling teruji dan benar untuk menghindari miskomunikasi adalah dengan berbicara tatap muka. Kontak mata sangat penting jika kalian tahu percakapannya akan sulit. Selain itu, nada suara juga menentukan isi dari pesan yang akan dikomunikasikan. Jadi idealnya, komunikasi tatap muka akan lebih efektif dikarenakan kita dapat melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh lawan bicara kita. Yang keempat, watch your body language and tone of voice. Komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang cara mengatakannya. Cobalah untuk merelaksasikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah agar tidak terjadinya miskomunikasi dari bahasa tubuh atau raut wajah. Yang kelima, show appreciation. Perusahaan yang mempunyai hubungan baik dengan karyawan menciptakan para pekerja yang jauh lebih bahagia. Untuk semakin dekat dalam mencapai tujuan, perlu untuk menghargai karyawan dalam menunjukkan kepedulian. Seperti ucapan terima kasih atas ide cemerlang mereka atau penyelesaian tugas dengan cepat. So, that is the thing that you can do in workplace. With your team, business partner, or even maybe with all people that you talk to. For make it your communication more effectively. Remember, great communication begins with connection.